Guys, balik lagi sama Angel di channel tentunya Autofam TV. Nah, di video kali ini Angel bakalan nge-review salah satu stock unit baru yang ada di Autofam. Kali ini tuh ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 tahunnya 2019. Langsung Angel kasih cuplikannya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. They're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke, ini dia ya mobilnya. Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2019. Untuk warnanya warna hitam. Kita mulai dulu dari bagian kuncinya. Untuk kuncinya ini dia udah keyless, udah start stop engine juga ya. Next ke bagian depannya. Untuk Mitsubishi Pajero ini kalian udah tahu ya, kalau ini tuh adalah mobil SUV yang bisa dibilang favorit paling best seller ya kalau di Indonesia. Nah, dari bagian depannya dulu, untuk lampunya sendiri, Mitsubishi Pajero ini dia udah pakai LED projector headlamp ya. Di bagian bawahnya dia ada fog lampnya. Terus untuk corner sensor dia ada di pinggir sini, ada di bagian kiri, terus di tengah juga ada, sama di bagian kanan ya. Jadi totalnya dia tuh ada 4 titik sensor. Dan untuk bodinya dia tuh emang besar banget dan super sporty ya. Di bagian tengahnya nih kalian bisa lihat, di bagian grillnya dia pakai accent disc chrome gitu. Ini ada tarikan disc chrome-nya. Di bagian tengahnya dia ada emblem Mitsubishi yang cukup besar. Untuk ground clearance pun dia tinggi banget. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya rumahnya banyak polisi tidur atau suka lewatin genangan air, ini aman banget. Kita lanjut lagi ke bagian mesinnya ya. Oke, kalau bagian depannya tadi udah, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Mitsubishi Pajero ini dia cc di 2400 cc ya, untuk tenaganya di 134 horsepower. Dan kalau kondisinya nggak perlu ditanyain lagi, karena di Autofam itu nggak pernah jual mobil bekas banjir, bekas tabrak, kilometernya pun asli. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, karena mobil ini masih garansi ya. Tahun 2019, pemakaiannya di 2020, jadi masih ada garansi resminya di Mitsubishi. Untuk bagian atas dia udah dilengkapi peredam. Untuk bagian mesinnya pun dia udah dicat ikutin warna bodi. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri sini ya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian sampingnya aja. Oke, lanjut lagi ke bagian sampingnya nih ya. Untuk bagian samping Mitsubishi Pajero ini dia besar banget ya. Jadi selain besar dia mobilnya juga tinggi. Tapi sebelum kita ke belakang-belakang, kita bahas dulu dari bagian bannya. Untuk bannya ini pakai merek Bridgestone ya. Untuk ukurannya di 265/60, untuk ringnya di ring 18. Untuk velgnya dia ada two tone polish, di bagian tengahnya juga ada emblem Mitsubishi-nya. Untuk spion dia dari track, dan untuk spionnya ini dia pakai accent chrome gitu ya, jadi mantul nih. Di bagian pinggirnya dia ada lampu sein. Terus kalau di bagian pintunya dia tuh untuk tarikan disc chrome-nya ada di bagian bawahnya aja ya, di bagian atasnya nggak ada. Kalau bagian atas dia cuma ada roof rail. Terus untuk handle pintu dia modelnya model tarik, accent disc chrome, model smart entry juga. Di bagian bawah ada footstep karena mobil ini cukup tinggi, jadi pasti ada footstepnya, jadi mempermudah kalian juga untuk masuk ke dalam. Untuk tangkinya dia ada di bagian kiri. Untuk bahan bakarnya sendiri dia solar ya, mesinnya mesin diesel. Sekarang kita lanjut ke belakangnya aja. Oke, ini ke bagian terakhirnya ya, bagian belakang untuk eksteriornya. Kalau di bagian belakang ini kita mulai dari bagian stop lampnya dulu. Untuk stop lampnya dia udah LED, tapi untuk lampu seinnya dia masih halogen ya, jadi masih bohlam. Di bagian atas ini ada spoiler dan dilengkapi juga dengan high pole stop lamp. Dan ini ada wiper belakangnya juga.
bagian belakangnya ada tarikan struknya lagi tapi sedikit ya. Ada di bagian atas handle pintu bagasi. Terus bagian tengahnya ini ada emblem Mitsubishi, bagian kirinya itu ada emblem Pajero Sport. Kalau di bagian kanan dia emblemnya emblem Dhaka. Untuk Pajero ini dia juga ada kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya. Nanti untuk lengkapnya Angel kasih di bagian footage. Untuk sensor belakang juga ada 4 titik sensor nih. Kalau di bagian bawah itu ada ban serep ya. Jadi ban serepnya itu dia ada di bagian luar belakang. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Untuk buka bagasi kalian tetap harus buka manual dari sini ya. Karena dia nggak elektrik. Nah, ini untuk bagasinya aslinya cuma segini ya, karena ada kursi bagian belakang nih. Kalau misalnya kalian butuh space yang lebih luas, mendingan kursinya dilipat kayak gini. Cuman kalau kalian bawa penumpang yang lebih banyak, bisa ditarik aja kursinya, jadi di bagian belakang bisa duduk orang ya. Di bagian belakang ini, di bagian kanannya ada cup holder, terus ada power outletnya juga. Kalau di bagian kiri itu ada kunci rodanya ya. Untuk nutup pintunya sendiri juga manual, karena Pajero ini dia nggak ada power back door ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang itu dari bagian interior dari Pajero Sport 2019 ya. Untuk interiornya itu dia black on black ya, jadi emang full hitam gitu. Ini untuk baris keduanya, dia joknya udah leather seat, jadi joknya udah kulit. Terus di bagian tengahnya, ini dia ada armrest, terus dilengkapi juga dengan cup holder. Nih cup holdernya ada di bagian tengah sini ya, ada 2, tinggal dipencet aja dia udah kebuka. Tapi kalau misalnya kalian mau duduk bertiga di tengah, ini bisa dilipat aja. Cuman kalau duduk bagian tengah mungkin agak capek karena nggak ada headrestnya ya. Untuk legroomnya sendiri ini masih cukup luas. Cuman kalau Mitsubishi Pajero ini menurut Angel enakan duduk di depan ya, karena dia makin ke belakangnya itu rasanya makin naik, jadi makin lama tuh ke atas gitu, jadi makin sempit ya untuk legroomnya. Apalagi di baris ketiga itu, karena legroomnya makin kecil. Untuk headroomnya pun cuman ada segini nih, nggak nyampe 1 jengkal ya. Tapi kalau misalnya kalian tubuhnya kecil atau lebih pendek, mungkin ini masih jauh banget jaraknya. Untuk bagian door trimnya sendiri dia belum soft touch nih di bagian atas ini, tapi di bagian bawahnya udah soft touch, di bagian armrestnya juga udah. Untuk pengaturan kacanya dia nggak auto ya kalau di bagian belakang. Di bagian bawahnya lagi ini ada door pocket, ada speakernya, terus ini ada pocket belakang. Untuk isi AC dia ada di bagian kanan sama kiri. Untuk pengaturannya ada di bagian tengah sini ya. Ini untuk fan-nya kalian bisa nyalain. Terus ini untuk lampu bacanya dia ada di bagian tengah sini. Kalau di bagian belakang dia cuma ada kisi AC bagian kiri kanan sama cup holder aja ya. Sekarang kita coba untuk duduk di bagian drivernya nih ya. Oke, sekarang juga udah di bagian drivernya nih ya. Untuk bagian drivernya, ini untuk pengaturan kursinya sendiri dia udah elektrik. Tapi dia yang elektrik baru kursi driver aja ya. Kalau penumpang depan bagian kiri dia nggak elektrik. Nah ini untuk electric seatnya ada di bagian kanan bawah. Next bagian door trimnya. Untuk door trimnya hampir sama sebenarnya kayak yang di belakang. Cuman untuk kacanya, kaca bagian driver ini dia udah auto ya untuk pengaturannya. Dia ada windows lock, ada central locknya. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai access chrome juga ya. Di bagian bawah dia ada door pocket, ada cup holdernya juga, ada speaker. Kalau di bagian kanan ini ada tombol start stop engine karena ini udah start stop engine juga. Ini untuk pengaturan spionnya udah elektrik juga. Di bagian bawahnya lagi ini ada stability control, ada sensor parkir. Terus di bagian bawahnya ini ada tuas buat buka tangki sama ini ya, handle buat buka kap mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk bagian setirnya ini udah dilapisin kulit juga. Terus di bagian kirinya ini untuk pengaturan source dari head unitnya ya. Ini untuk volume kalian atur dari bagian kiri. Kalau di bagian kanannya ini untuk cruise control. Terus di bagian bawahnya ini untuk pengaturan MID-nya. Kalau di bagian belakang ini ada pedal shift-nya juga. Untuk pengaturan setirnya dia ada di bagian kiri. Dia nggak elektrik, tapi untuk pengaturannya ini dia udah tilt dan teleskopik ya. Bagian kirinya ini untuk wiper, kalau bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Untuk kilometernya, nah ini kilometernya sendiri itu masih 5.100 ya, masih sedikit banget sih. Sekarang udah 2021 dan ini kilometernya masih 5.000, jadi bisa dibilang ini masih sedikit. Terus kita next ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya dia layarnya nggak terlalu besar, tapi udah touchscreen ya. Nah, kita coba lihat nih. Ini untuk
modenya juga banyak, setelannya bisa pakai Bluetooth juga, mau pakai aux atau USB bisa, tinggal dicolok aja nih. Kalau aux di bagian kanan, USB di bagian kiri ya. Untuk pengaturan AC-nya, ini dia udah dual zone. Ini untuk temperatur bagian kirinya, kalau yang ini untuk temperatur bagian kanan. Untuk modenya juga kalian bisa atur. Ini untuk fan-nya ada di bagian tengah. Terus di bagian bawahnya ini ada tombol untuk lampu hazard. Di bawahnya lagi ini untuk rear AC belakang ya. Ini ada power outlet juga 12 volt. Ini ada colokan untuk USB. Bagian bawahnya, di bagian tengah, ini dia tuh ada accent black glossy-nya gitu ya. Untuk persneling, dia transmisinya automatic, udah electric parking brake juga. Untuk armrest tengahnya dia udah soft touch. Ini ada 2 cup holder. Kalau kalian buka, ini ada console box. Cukup besar juga nih di dalam. Ini ada power outlet lagi nih 12 volt. Kalau di bagian atasnya, nah ini yang pertama dia tuh ada sun visor, udah dilengkapin kacanya, tapi nggak ada lampunya ya. Jadi dia kaca doang. Di bagian atas ini ada sunroof. Sunroofnya pun dia udah elektrik ya. Nah tuh, kalian bisa buka. Cuman dia sunroofnya itu cuma di bagian depan aja. Kalau nutupnya juga udah elektrik. Ini untuk lampu depan ini ada di bagian tengah sini. Cuman dia nggak LED ya, jadi warnanya masih kuning. Untuk dashboardnya dia belum soft touch, SRS airbagnya juga udah lengkap. Untuk buku-buku dia ada di laci sini ya, tuh lengkap semua pokoknya. Kalian mau servis masih gratis semua, karena ini masih garansi ya tahun 2020 pemakaiannya. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah ngeliat ya untuk review dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2019. Untuk yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 8 jutaan. Untuk OTR sendiri masih 500 lebih sedikit ya. Untuk harga pastinya bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Ataupun kalau kalian pengen yang tahunnya agak lebih tua sedikit, kita ada ready stock 2018. Terus yang pengen Toyota Fortuner kita juga ready stock ya. Kalian bisa lihat juga di Instagram Angel @angel_autofam. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa langsung hubungin ke WA Angel aja di 0813 8787 6800. Nanti Angel taruh di deskripsi bawah biar nggak salah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.